Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya di sore hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada pertemuan perdana ini, kalian sekarang berarti sudah masuk ke semester 6. Ya, ini berarti kelas yang kedua berarti ya, bersama saya ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat ya, menyelesaikan mata kuliah ini, mendapatkan ilmu di dalamnya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian di masa yang akan datang. Untuk awalan saya akan menyampaikan gambaran umum dari mata kuliah ini, yaitu manajemen layanan teknologi informasi. Silakan kalian bisa cek di LMS, tampilannya seperti ini. Kita masuk dari pertama ya, ini ada gambar di paling atas ini. Ini adalah buku yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini, buku rujukan yang paling utama. Kemudian mata kuliah ini masuk ke dalam rumpun sistem architecture and governance, ya tim teachingnya salah satunya adalah saya di dalamnya, termasuk saya juga adalah koordinator dari mata kuliah ini. Oke, mata kuliah ini punya tujuan ya agar kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari manajemen layanan. Yang pertama, kemudian yang kedua, memahami menjelaskan komponen pembentuk service value. Yang namanya layanan itu ada value yang dihasilkan, maka bisa menjelaskan komponen pembentuknya, kemudian menganalisis kondisi dan merekomendasikan layanan TI organisasi. Kondisinya seperti apa, kemudian perbaikannya ke depan seperti apa dari satu layanan TI di organisasi tertentu. Kemudian juga mampu memanfaatkan sistem informasi dalam manajemen layanan. Nanti akan dibantu oleh sistem informasi. Nanti kalian akan ada yang namanya asistensi atau kita mungkin sering tahunya praktikum ya. Cuman karena ini masuknya di dalam kelas sehingga disebut sebagai asistensi. Kemudian terakhir adalah siap untuk ikut sertifikasi ITIL Foundation. Ini adalah sertifikasi untuk pemahaman ya kompetensi dari seseorang terkait dengan manajemen layanan. Tentu saja yang foundation yang levelnya paling basic. Kemudian dengan mata kuliah lain ya, ini kita ada kaitan-kaitannya, masih satu rumpun ya. Nanti akan terkait juga dengan tata kelola yang mungkin sudah diambil sebelumnya, kemudian juga ada manajemen data enterprise, ada manajemen risiko dan keamanan informasi, teknik audit dan kontrol sistem informasi. Atau mungkin sebagian ya, ada yang sudah mengambil tata kelola, ada yang belum. Sebagian besar mungkin belum ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran ya, di sini kita diharapkan punya kemampuan-kemampuan ini ya, menganalisis permasalahan, identifikasi, mendefinisikan kebutuhan, kemudian merancang, melakukan implementasi, mengevaluasi sistem, kemudian pemahaman terhadap profesionalisme, etika ini terkait dengan sosial ya. Kemudian yang terakhir penggunaan dari sistem informasi. Oke, untuk kemampuan yang direncanakan ini masuk di LO-nya. Jadi ini lebih detail, lebih spesifik lagi. Kalau yang tadi secara umum, kalau ini dari manajemen layanan itu mampu menjelaskan ini ya konsep kuncinya, dimensi dalam penyediaan layanannya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah komponen dari organisasi yang membentuk service value. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis kapabilitas manajemen layanan pada organisasi. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sistem informasi. Ini adalah padanan dari outcome yang sudah ditulis di atasnya. Kemudian untuk pokok bahasan ini kita cukup 7 saja ya. Jadi nanti dari 7 ini mungkin ada yang dibahas dalam 2 pertemuan dan selebihnya mungkin akan diisi dengan asistensi ya terkait dengan penggunaan sistem informasi dalam manajemen layanan. Nah, konten utama dari pembelajaran ini nanti kita ada lecture notes ya, ini materi yang kita pahami pada umumnya, kemudian nanti ada diskusi-diskusi ya terkait dengan materi tersebut.
Kemudian nanti ada quiz review, ini untuk mereview sejauh mana pemahamannya dari satu materi. Dan nanti juga ada tugas. Jadi 4 komponen ini ya, 4 konten ini. Kemudian untuk penilaian, ini ada juga bobotnya. Untuk tugas itu 10%, kuis 20%, UTS 20%, tugas besar 30%, dan asistensi 20%. Berarti yang paling besar nanti kalian akan menjalankan tugas besar secara berkelompok gitu ya, dalam bobot yang paling besar. Dan berarti tidak ada UAS ya, UASnya itu nanti diganti dengan tugas besar. Oke, tips untuk mempelajari mata kuliah ini yaitu adalah baca penjelasan tentang mata kuliahnya supaya kalian punya gambaran umumnya, ya mungkin tadi juga saya sudah sampaikan. Kemudian mempelajari slide ya, presentasi modul mata kuliahnya lah ya, dan juga referensi mata kuliahnya nanti akan diberikan ya, terbatas hanya untuk keperluan pembelajaran. Kemudian simak dengan baik video pembelajaran di setiap sesi. Nanti akan ada recordingnya ataupun nanti ada video tambahan untuk kalian memudahkan kalian memahami materi di setiap sesi. Dan juga ada kuis yang harus kalian kerjakan, tugas yang harus kalian kerjakan sehingga mampu memperkuat pemahaman ya dari sisi implementasi di lapangannya atau contoh-contoh di lapangannya gitu ya. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami, silakan nanti diskusikan di forum. Nanti ada forum juga di sectionnya dan juga di kelas tatap muka. Sertifikasi yang terkait dengan mata kuliah ini ada 3 ya. Ada ITL Foundation tentu saja yang sudah disiapkan dari mata kuliah ini nanti akan ke sana. Nah, lebih advance-nya nanti kalian bisa mengikuti sertifikasi yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin setelah beres yang ITL Foundation bisa ke ISO 20000 lead auditor maupun lead implementer ya. Kemudian untuk referensi, tadi yang pertama adalah ya, dari Axelos ya, ITL Foundation 4, yang keluaran terbaru 2019. Kemudian ISO di sini yang 15504 untuk panduan kita dalam melakukan asesmen atau menilai kondisi satu organisasi dalam hal teknologi informasinya. Pustaka penunjangnya di sini kita akan menggunakan handbook ya, meskipun tahun yang lama tapi ini setidaknya bisa mempermudah dalam memahami kerangka manajemen layanan. Kemudian ada juga ISO 20000, ini sebagai standar yang diakui secara internasional ya untuk manajemen layanan yang diadopsi juga di ITIL sebenarnya. Kemudian ada SVIA Foundation, ini untuk skill yang dibutuhkan ya terkait dengan information age atau teknologi informasi lah. Kemudian terakhir adalah modul praktikum. Software yang digunakan tentu saja kita akan menggunakan IT Service Desk Tool ya, yaitu adalah Manage Engine Service Desk Plus yang ini digunakan oleh banyak organisasi BUMN ya di Indonesia. Sehingga setelah kalian menyelesaikan ini, kalian mau masuk ke BUMN itu kalian sudah tahu ya di sana menggunakan tools seperti apa dalam manajemen layanannya. Dan yang berikutnya adalah Business Process Modeling Tools, karena kita akan melakukan pemodelan proses bisnis dari manajemen layanan di manajemen layanan teknologi informasi di organisasi. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pembuka. Kita lanjut ke materi. Oke, kita masuk ke dimensi dari manajemen layanan. Bonusnya ini comparison. Perbandingan antara ITIL, framework yang kita pakai untuk manajemen layanan, dan ISO 20000. Bedanya di mana? Nanti kita akan bahas ya. Ada 4 dimensi. Nah, isi 4 dimensinya itu yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini. Nah, jadi kurang lebih itulah yang akan kita bahas ya sampai jam 6. Okay, 4 dimension of service management. Nah, ini intro dulu. Dengan adanya 4 dimensi ini akan secara kolektif ya memfasilitasi nilai yang akan diberikan kepada customer.
dan stakeholder lainnya. Jadi kita harus mengidentifikasi 4 dimensi ini. Kalau kita gagal mengidentifikasinya, maka layanan jadi tidak tersampaikan atau tidak sesuai dengan harapan. Kita coba lihat. Yang pertama, organization and people. Kira-kira kalau tidak ada putih, organisasi putih, tidak ada orang-orang yang ada di situ, layanannya nyampe nggak ke kita? Nah, nggak mungkin kan? Nah, jadi yang pertama harus ada putihnya dulu. Bikin dulu. Orang-orangnya ada dulu di situ. Nah, selain itu, perlu yang nomor 2. Perlu ada informasi yang di-manage, perlu ada teknologi juga yang di-manage, yang dipakai lah. Kalau dia nggak tahu kira-kira layanan ini butuh mengelola informasi apa. Dia mau bikinin layanan LMS. LMS ini informasi apa aja yang disimpan di situ. Nah, dia nggak paham itu, maka nggak bisa jalan juga. Jadi harus paham information apa yang dikelola, teknologi apa yang diperlukan. Berarti dia butuh server, butuh perangkat-perangkat lain. Kalau nggak ada itu, ya udah, layanan nggak bakalan ada. Ya. Informasi nggak ada, teknologi nggak ada, layanannya nggak bakalan ada. Nomor 3, partner supplier. Kira-kira kalau nggak ada vendornya, ini kita sebut sebagai vendor, nggak ada Cisco, nggak ada Microsoft, nggak ada yang lain-lain. Nah, ya udah nggak bakalan ada tuh layanan dia tuh. Dia nggak langganan ke Telkom misalkan ya untuk internetnya atau gimana, maka nggak bakalan ada tuh layanan tuh di Telio, nggak bakalan ada kalau nggak ada vendor. Sama nomor 4 ya, putihnya ada, orang-orangnya ada, informasi yang di manage udah tahu, udah jelas, teknologinya ada, vendornya ada, prosesnya nggak dijalanin, mau nyediain layanan, tapi proses development-nya nggak ada, proses operation-nya nggak ada, wah nggak bakalan jalan ya layanan. Jadi semuanya harus 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini paling mudah cara menghafalnya. Ini P dulu, people ya. Kemudian di sini P yang kedua proses ya. Kemudian yang ketiga T. Nah, ini teknologi. Jadi PPT plus satu lagi di sini vendor ya, supaya beda. Kalau di sini P lagi kebanyakan. Jadi PPT sama V. V atau V. Kemudian inilah berarti yang internal itu 4 ini. Ini area yang dikuasai ya, oleh penyedia layanan. Di luar itu, maka itu di luar kuasanya dia. Dia nggak bisa mengatur-ngatur politik, ya, ekonomi, sosial, teknologi, legal, hukum ya, sama environmental. Jadi ini menyerah gitu ya. Jadi layanan itu akan dipengaruhi oleh 4 yang ada di sini plus apa yang ada di luar ini. Nah, contohnya pada saat pandemi nih, layanan apa yang booming? Orang pakai. Ada yang bisa bantu saya? Naura? Kesehatan, Pak. Kayak Halodoc. Nah, Apalagi waktu kemarin yang kayak banyak orang positif COVID gitu, itu buat isoman tuh mereka bisa daftar ke situ, Pak. Jadi nanti dari aplikasi Halodocnya tuh bakal bisa ngirimin obat-obatannya gitu. nah, oh gitu ya. Saya belum. Iya. Oke, sip, mantap ya. Oke. Naura. Oke. Apalagi layanan yang booming selain yang telemedicine kan itu ya, masuk kategorinya ya, telemedicine ya. Ya, mau coba silahkan. Iya Pak, mungkin peduli lindungi gitu. Ya. Soalnya kan kita kemana-mana harus harus check-in, jadi kita dipaksa buat install peduli lindungi gitu, buat bisa pergi kemana-mana. Betul ya, kepaksa ya. Iya. Nah, betul. Termasuk Zoom yang kalian
sedang pakai sekarang juga ini kan kebanjiran juga. Nah, ada di sini yang langganan atau pernah beli yang ilegal di marketplace? Ada, Pak. Berapa? Kena harga berapa? 15.000-an, Pak. Waduh, mantep banget ya. 15.000. Iya. Berapa hari? Berapa jam? Biasanya bisa 2 hari, Pak. Ada yang 2 hari. Ya. 11.000 ya. Bisa murah gitu. Tadi di kelas lain itu 50.000 1 hari full. Ini 15.000 2 hari. Murahan ini. Ya. Nah, pandemi ini bisa kemana-mana nantinya nih. Kira-kira dia masuk faktor mana nih? P, E, S, T, L, E. Yang mana nih? Political, economical, sosial, technological, legal, atau environmental? Pengaruhnya kemana? Environmental, Pak. Environmental ya. Oke, ada yang lain barangkali. Itu udah pasti setuju lah ya. Environmental ya. Iya. Yang lain ada selain ini? Mana-mana ya, sampai mungkin di antara kalian orang tuanya sampai harus banting setir pekerjaannya ya, atau mungkin harus diberhentikan gitu ya, sehingga usaha sendiri. Nah, ini ya, udah pasti ya. Kan ke sini kan gitu ya. Social factor juga kan. Jadi pandemi itu nanti kemana-mana ya. Social factor juga. Kan nggak boleh, kan social distancing kan. Nah, jaga jarak. Jaga jarak. Tapi kalau dengan keluarga kan nggak pakai jarak lagi kan. Akhirnya kan keluarga kena kan. Kan rame-rame. Ini kemana-mana nih. Karena tidak boleh berkerumun, ya akhirnya pakai teknologi juga kan. Organization and people. Nah, setiap orang ini harus paham kontribusinya. Kemarin kita sudah bahas nih, ada setidaknya 3 ya. Ada user, ada customer, ada apa? Sponsor ya, sponsor. Kira-kira dari case tadi yang putih, siapa yang jadi usernya, kontribusinya apa? Atau barangkali mau jawab siapa yang jadi customer, kontribusi dia harusnya apa? Atau barangkali ada yang mau jawab siapa sponsornya, kontribusi dia apa? Silakan. Boleh tadi siapa? Nabela ya? Bella ya? Iya, Pak. Tapi ini Pak yang layanan, contohnya yang layanan Peduli Lindungi tadi, sponsor itu kayak Kementerian Kesehatan itu Pak sama Kominfo itu kan dia turut iya, betul. serta dalam pembuatan layanan Peduli Lindungi itu Pak. Oke, sip. Oh, berarti kontribusinya dari sponsor itu apa? Ntar, lanjutin dulu. Bella. Mungkin kontribusinya di situ yang mempublish layanan peduli lindungi, layanan peduli lindungi itu salah satunya juga pemerintah. Terus sama dia mungkin mensuplai biaya buat pembuatan aplikasinya sendiri. Itu sih, Pak. Betul, cocok banget ya. Oke, boleh. Nita, Suari. Pak, yang putih ya. Nah, itu kayaknya untuk customer-nya sendiri tuh yang berkontribusi untuk memberikan atau menentukan requirement apa aja yang harus ada di layanan tersebut. Terus contohnya itu misalnya di FR itu dekan ataupun bagian akademik fakultas gitu. Oke. Ya. Oke, sudah terbayang ya. Jadi ada 3 tadi. Kalau user, kontribusi yang diharapkan adalah menggunakan. Masa udah dibikinin nggak dipakai kan? Nah, nanti ini ya, merasa ini ya tidak berguna nanti kan gitu. Jadi yang diperlukan adalah partisipasi dalam penggunaannya. Kemudian customer, berarti yang diharapkan adalah feedback-nya kan, customer feedback kan. Feedback-nya seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan atau belum?
Kemudian untuk yang sponsor, dukungan tadi ya, mau publikasi atau dana juga kan tadi. Ya, jadi masing-masing paham kontribusinya seperti apa sehingga layanan itu sukses kan. Peduli Lindungi sukses. Kenapa? Karena semuanya terlibat. Entah karena memang sukarela atau dipaksa gitu kan. Oke. Nah, apa yang ada di situ, organization and people, yang pertama adalah bahas tentang roles, responsibility, siapa aja di situ ya, perannya sebagai apa saja, ya, responsibility-nya apa, kemudian struktur organisasinya ditentukan, ya, mana bagian pengembangan, mana bagian operasional, gitu, dan sebagainya. Culture dibangun juga supaya orang terbiasa untuk menggunakan itu, gimana caranya. Jadi misalkan setiap supaya orang tuh pakai Igratias Presensi, maka dosen itu kalau tidak buka berita acaranya, cetak berita acara, cetak daftar hadir, maka itu tidak bisa input misalkan gitu. Jadi kepaksa pakai kan, ya, ya. Kalau nggak gitu nanti nggak ada catatan bahwa hadir atau enggak kan gitu ya di pertemuan itu dosennya maupun mahasiswanya. Jadi culture-nya dibangun gitu, entah menggunakan paksaan atau tidak. Kemudian ada required staffing, ada penempatan yang memang sesuai dengan sesuai dengan perannya gitu. Kalau memang ada perannya, maka di situ harus ada orang yang menempati posisi itu. Ada kompetensi juga yang memang dimiliki, yang sesuai lah, yang relevan. Ya, background-nya IT, ya berarti kan pas kan itu untuk ditempatkan di putih misalnya gitu. Atau mau ditempatkan di bagian apa, lihat background-nya dulu. Atau mungkin perlu di training terlebih dahulu. Nah, ini yang akan dibahas di organization people, jadi semuanya ini diperlukan. Kemudian untuk information and technology, di sini kita langsung ke sini aja. Nah, manajemen layanan, ini supaya bisa berjalan dengan baik, kita perlu ada workflow management system. Setiap pelayanan yang diberikan, itu pasti ada alur, ya, ada workflow-nya. Dengan kita paham alur dari setiap pelayanan, maka kita bisa memanage layanan itu dengan baik kan. Kita paham alurnya. Layanannya seperti ini. Kita bisa memanage itu karena kita bisa paham alur dari setiap pelayanan seperti apa. Kemudian knowledge basis. Ini juga bisa mensupport juga. Tinggal cek misalkan kalau internet down setel you, dulu pernah kejadian nggak? Misalkan sekarang kejadian seperti itu. Pas dicek dulu pernah kejadian seperti itu, permasalahannya di mana, cara penyelesaiannya seperti apa, nah, tinggal diikutin aja. Jadi ada ada knowledge base gitu yang kita bisa akses sehingga mempermudah kita dalam memanage layanan kalau ada insiden atau ada apa. Inventory system. Nah, setiap layanan itu pasti akan didukung di belakangnya oleh komponen banyak kan. Tapi proses teknologi yang di belakangnya itu. Yang kemarin sudah kita munculkan gambarnya ya, yang besar itu. Nah, dengan kita paham bagaimana keterkaitan antar satu komponen satu komponen dengan komponen lain dalam mewujudkan layanan, kita bisa identifikasi nih. Kalau misalkan layanan ini mati, nah berarti yang disalahkan komponen yang ada di belakangnya dong. Gitu. Kalau kita sudah punya inventory system, kita punya informasi komponen apa aja yang ada, gitu ya, yang mensupport layanan itu, maka kita tinggal cek satu-satu komponennya. Ya. Layanan Igratias itu adanya misalkan di server nomor 1. Ya. Nah, dia disimpan di hard disk yang mana? Di hard disk ya, jadul banget ya. Nah, dia disimpan di storage yang mana gitu. Nah, kita fokusnya di situ. Jadi kita tidak akan mengecek yang lain karena kita sudah tahu layanan ini komponennya itu. Kita akan ngeceknya di situ. Jadi dengan adanya inventory system ini akan mempermudah kita dalam memanage layanan. Nggak bakal bingung lagi, tebak-tebakan gitu ya. Wah, ini FRI internetnya mati. Barangkali di sininya nih, dicek bukan kan.
Dicek di sininya bukan kan. Nah, itu tebak-tebakan itu namanya. Kalau sudah pakai inventory system, sudah tahu nih yang terkait dengan internet itu apa aja nih perangkatnya. Jadi diceknya di situ aja. Nanti kalau di softwarenya ya itu kita bisa lihat ada diagram gitu ya yang menggambarkan keterkaitan antar komponen itu akan mensupport layanan yang mana. Kalau komponen ini mati, komponen layanan mana yang mati gitu. Kalau misalkan layanan ini mati, berarti kemungkinan komponen belakangnya nih penyebabnya. Kita bisa trace dari mana. Nah, ini yang kita pakai nanti di praktikum SDP ya, Service Desk Plus. Aduh, jelek banget. SDP ya. Nah, ini yang dipakai oleh BUMN se-Indonesia. Jadi kita udah pakai software standar BUMN. Ya, kenapa BUMN pakainya SDP? Karena murah. Ya, pakai. Sekarang yang gratisan belum ada ini, nggak ada ininya ya. Nah, ini nggak ada nanti. Beberapa nanti banyak yang nggak bisa gitu ya, fiturnya dipangkas ya. Jadi ya kita nggak bisa. Oke, itulah kurang lebih teknologi yang mendukung dari manajemen layanan supaya berjalan dengan baik. Nah, ini ada AI ya sekarang, ada machine learning. Saya cuman ketik di search bar di Gracias presensi, ya kan gitu ya. Karena saya selalu ngakses menu input presensi, maka dia suggest input presensi. Padahal saya nggak mau input presensi, saya pengen lihat laporan presensi, kan gitu. Jadi manajemen layanan tuh makin baik karena ada teknologi ini. 1 menit lagi ya. Ya kurang lebih gitulah. Nah, ini yang harus diperhatikan dari setiap layanan itu dia bisa mengelola informasi kan. Nah, informasi di layanan SDM itu tentunya employee pekerjaannya yang dia kerjain kan gitu ya. Supaya bisa tahu kinerjanya seperti apa, benefit, gaji, tunjangan yang didapat. Saya bisa ngecek kenapa sih kok semester ini saya gajinya turun, hitungannya gimana? Tinggal cek aja di Gracias, nanti ketahuan breakdown-nya seperti apa. Nah, layanan yang baik itu yang bisa memanage informasi yang sesuai dengan itu, bisa memprovide juga di situ. Untuk network management service bisa tahu mana yang aktif koneksinya, mana yang tidak. Pemanfaatan jaringannya seperti apa. Di FRI rame, di FIF nggak rame, misalkan gitu ya. Kenapa harus FIF ya? Information Architecture and Quality Criteria ini juga jadi perhatian di IT. Kita perhatikan quality criteria, juga memperhatikan ini bagaimana data dijaga, di-manage, diarsipkan, dihapus. Gitu. Dan sampai data itu tersebar mana aja. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah kalian, nagih dari Kredivo. Kalian belum pernah berhutang di situ, bahkan daftar pun nggak pernah. Ternyata data kalian bocor. Dipakai, kalian pernah foto KTP plus wajah kalian, bahkan mungkin yang udah kerja punya penghasilan, sertakan slip gaji, ya sudah dibikin akun atas nama kalian. Gitu. Nah, itu yang jadi concern di IT ya. Dan habis ya, nanti minggu depan kita akan bahas tentang ini partner supplier, sedikit yang gambar ini aja satu, sama value stream and process. Baru nanti kita masuk ke comparison antara ITIL dan ISO 20000. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada sepertinya ya. Oke, baik. Terakhir di sini kita punya tugas ya, yaitu untuk mengerjakan forum diskusi supaya kalian bisa memberikan contoh. Ini di minggu kedua kita case tadinya masih di putih, pilih salah satu layanan berikut ya. 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian dari layanan yang dipilih, ya pilih 1 poin untuk dijelaskan. Kalian nanti mau bahas tentang roles yang diperlukan di layanan tersebut, informasi yang diperoleh di layanan tersebut, dukungan teknologi yang diperlukan, atau bentuk kerjasama yang diperlukan. Nah, pilih 1 layanan, kemudian pilih 1 poin untuk dijelaskan. Ya, nanti saya akan cek di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.